dikatakan bahwa petaka itu datang dari kakeknya sendiri. Nah, yang disebut kakeknya sendiri itu adalah diri manusia itu sendiri. Nah, kehadiran yang Bagas Purwa yang menjelma sebagai seorang begawan tua yang menemui Jaka Lawung sebenarnya dapat digambarkan. Nah, jadi cuma digambarkan sebagai pertemuan Nabi Musa dengan seorang hamba yang dilukiskan dalam surat Al-Kahfi. Jadi siapa yang ingin tahu silahkan ya membuka surat 18 di Al-Quran mulai ayat 60. Nah, di situ ada kisah Nabi Musa bertemu dengan orang yang waskita lah kalau dalam bahasa PWS itu. Ya. Kata orang itu, kamu nggak bisa ikut dengan saya. Kenapa nggak bisa? Ya karena kamu belum memiliki kesabaran yang berkaitan dengan pengetahuan itu. Ya. Nah, jadi kamu nggak akan sanggup kalau ikut pada saya. Gitu kan. Tapi kan maksa saja. Ya pokoknya kalau memang tidak bisa, begini saja. Ya, saya akan tinggalkan. Oh, kalau gitu saya akan melakukan ya kan 3 hal. Kalau kamu sampai bertanya tentang 3 hal itu, berarti kamu harus tinggalkan. Nah, jadi itu. Ya. Nah, juga dapat digambarkan seperti Nabi Muhammad yang bertemu dengan sesosok misteri yang di kemudian hari disebut Jibril saat beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Tahanus itu melakukan mesu brata ya kalau di dalam bahasa Jawanya. Ya. Nah, dalam PWS kedua sosok itu dapat dikatakan sosok yang sama yang disebut yang Bagas Purwa karena itu manifestasinya saja. Oleh karena itu tak ada kisah tentang Khidir pada Nabi Muhammad dan tidak ada kisah Jibril yang menemui Nabi Musa ketika Musa bertahanus di Bukit Sinai. Dan bagi Nabi Isa malah dia tidak bertemu siapa-siapa dan dia sendiri manifestasi kehadirannya. Jadi kalau kita belajar PWS itu malah lebih ngerti tentang oh iya orang ini kalau dalam PWS itu yang ini, orang ini kalau dalam PWS itu yang ini. Ya, enak gitu ya. Nah selanjutnya diungkapkan dalam PWS bahwa yang Bagas Purwa menasihati Jaka Lawung. Dalam nasihatnya itu Jaka Lawung diberitahu bahwa yang Bagas Purwa itu sejatinya adalah hakikat Jaka Lawung itu sendiri. Yaitu ketika diri Jaka Lawung masih berada di alam kesucian. Yang dalam bahasa Jawa kuno juga disebut alam purwaka. Alam permulaan saat terbentuknya jiwa manusia. Nah, hal ini berarti bahwa yang Bagas Purwa ada di dalam diri manusia. Dia yang memberkati, dia yang menghidupi, dia yang melanggengkan diri manusia. Dia yang tersembunyi di dalam diri manusia. Dan dia pula yang membuat manusia mempunyai kekuatan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya. Makanya ya, khalifah itu dibuat kalau di dalam bahasa Bible disebut aku akan buat manusia sesuai dengan citra kita. Citra ya kan atau gambar kita ya itu di dalam hadis ya. Jadi PWS sudah memberitahu ya. Nah, jadi manusia harus senantiasa menyadari kehadiran yang Bagas Purwa yang ada di dalam dirinya. Oleh karena yang bekerja adalah yang Bagas Purwa, maka manusia harus selalu mengingatnya ya. Nah, jika manusia lupa terhadap yang Bagas Purwa, maka sebenarnya ia lupa terhadap dirinya sendiri. Atau pada saat seseorang lupa pada dirinya, ia lupa pada yang Bagas Purwa gitu loh. Jadi kalau saya lupa Tuhan, sebenarnya saya lupa pada diri saya. Kalau saya lupa pada diri saya, sebenarnya saya lupa kepada Tuhan saya gitu. Ya. Nah, jika manusia lupa, ya maka HBP tidak dapat beraksi. Jadi yang Bagas Purwa tidak dapat beraksi atau bekerja karena tertutup oleh pekerti badan wadatnya. Jadi artinya kalau manusia itu lupa, ya meskipun manusia itu berdoa, ya kan, nggak pulang-pulang, ya nggak makan, nggak minum, ya Tuhan akan diam saja karena sudah tertutupi oleh
daya kekuatan panca indera dari orang yang lupa itu gitu. Ya. Jadi di sini harus kita pahami. Nah, makanya saya ambilkan salah satu surat dan sengaja di sini, ya kan, saya tuliskan Arabnya karena di sini supaya tidak terjadi keliru gitu loh bagi yang mau baca. Barang siapa yang berpaling dari mengingat yang Rahman, ya, jadi waman ya'syu an dzikrir Rahman, ya, kami adakan baginya setan. Nah, tadi sudah saya sampaikan di dalam PWS, ya kalau orang itu lupa pada Tuhannya yang menyertai ya cuma hawa nafsunya, ya, maka setan itulah yang menjadi teman karib yang selalu menyertainya. Ya. Nah, itu dikatakan ya saito nafahualahu korin. Ya. Jadi sering orang itu korin ya. Dan korin itu sebenarnya teman yang menyertainya. Nah, jadi kalau kita tidak paham sering, wah korin itu siapa itu korin? Nah, di sini ternyata kalau orang itu lupa Tuhan, korinya ya hawa nafsunya atau setannya gitu loh. Nah, ini supaya kita paham, makanya sengaja saya tuliskan bahasa Arabnya juga. Ya. Nah, kemudian dipanggilkan, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sehingga Allah senantiasa mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini manusia itu juga harus bisa merancang. Jadi ke depan saya harus bagaimana. Makanya di situ katakan memperhatikan ya untuk hari esok. Dan jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ya. Mereka itulah orang yang fasik. Nah, jadi fasik ini pun di sini masih real. Jadi orang yang lupa kepada diri sendiri itu orang fasik. Tapi sekarang dalam bahasa istilah ya kan, dalam bahasa istilah agama, fasik ialah orang yang tahu hukum tetapi dia melanggarnya. Nah, itu fasik gitu loh. Nah, sama dengan bibi, kalau dulu bibi itu adik ya. Jadi bibi itu adalah seorang perempuan, adiknya ibu maupun adiknya ayah, ya kan? Itu bibi. Tapi sekarang bibi bisa bermakna pembantu rumah tangga, ya. ASN tadi apa itu asisten rumah tangga ART, ya. Jadi ini kita harus bisa pahami. Nah, dalam PWS disebutkan bahwa orang yang lupa akan menyebabkan yang bagas purwa tidak dapat berbuat apa-apa karena telah tertutupi oleh perilaku badan wadah manusia itu sendiri. Dalam bahasa Al-Quran, saat manusia lupa kepada yang, maksudnya kepada Tuhan, setan yang beraksi. Gitu loh, ya. Nah, yang terakhir, nah, dalam bahasa Al-Quran kita harus memperhatikan apa yang telah dilakukan manusia untuk hari esok. Hal ini penting ya untuk perjalanan jiwa kita ini. Apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya untuk memenuhi hari ini, tapi juga untuk hari esok. Apa yang kita usahakan bukan hanya untuk yang lahiriah, tapi juga yang batiniah. Oleh karena itu orang yang melupakan Allah, maka sebenarnya dia lupa terhadap dirinya sendiri, karena ada di batin, ya kan Allah ya kan selalu menyertai kamu, Allah meliputi kamu, ya, tapi dilupakan, ya. Nah, Al-Quran menyebutkan bahwa setan itulah yang menemani manusia yang lupa kepada Tuhannya. Setan yang mengalingi kebenaran dari Tuhan kepada manusia. Lah, PWS menyebut itu loka prana yang ada di dalam diri manusia. Jadi loka prana itu ya prana itu sesuatu yang halus, loka itu tempat. Jadi di dalam diri kita ini ada organ ya kan yang sangat halus ya, tapi selalu membuat manusia itu lupa kepada Tuhannya dan selalu ingat kepada yang material. Jadi di situ. Demikian ya. Silahkan bertanya kalau belum jelas ya, atau yang lain.
mau bertanya, Mas. Mas Marius nggak kedengeran, suaranya itu mute. Halo. Halo, Mas Kojim. Halo. Ya. Halo. Mas Marius izin monggo. bertanya, Mas. Monggo, Kang Andri, silakan. Ya, tadi saya tertarik, Mas Kojim kan pengetahuan untuk menarasikan lagi ajaran Jawa ini sangat tinggi karena beliau memahami aksara dan bahasa ya. Dan sastranya. Ya, sastranya, iya betul. Sementara kan untuk kita menjadi manusia unggul itu, ya ajaran itu harus dilestarikan. Sementara ini kan akibat kita terlalu banyak juga berbahasa Indonesia, ya ternyata ajaran yang sifatnya spiritual itu kan nggak ada di ajaran bahasa Indonesia, Mas. Iya, memang nggak ada. Nggak ada, adanya di bahasa Jawa, di bahasa Sunda, bahasa-bahasa Nusantara lainnya lah. Ya, ini kan di generasi kita walaupun sudah ada muatan lokal ya nggak ada pelajaran bahasa Jawa, bahasa Sunda ini kalau nggak disadari untuk diajarkan kembali kita akan kehilangan jati diri kita. Kebetulan juga di Kongres Sunda itu kan juga sedang yang dibahas utama itu soal merumuskan jati diri, Mas. Karena kalau tidak ada perumusan tentang jati diri ya pusing juga. Tetapi dari penjelasan Mas, ternyata leluhur itu mendatangi ya, Mas ya. Iya. Bisa mendatangi ya. Iya. Jadi itu seperti gini ya, saya potong sebentar. Itu seperti gini. Apabila murid siap, guru akan tersedia. Nah, jadi mendatangi itu pengertiannya seperti itu. Nah, masyarakat sudah siap tidak, kan gitu kan? Supaya yang sana datang. Kan gitu. Ya itu makanya saya tafsirnya gimana mendatangi itu, apakah karena memang leluhur kita bersedih melihat perkembangan kemajuan kita yang lambat, lalu tanpa ini kira-kira ini yang sini aja yang agak bisa didatangi gitu, atau memang harus simultan tuh, Mas, antara pengajaran dunia imajiner itu dengan kesiapan orang-orang yang harus didatanginya, Mas. Iya, jadi gini ya, Kang Andri ya, guru sepuh saya itu orang Sunda, guru sepuh saya itu, ya. Saya sebut guru sepuh memang usianya juga sudah sepuh gitu ya. Nah, dia mengatakan, ya, dia bisa tahu ini leluhur ya, sebenarnya menunggu-nunggu, ya kapan ini generasi yang muda ini sudah siap. Jadi selama belum siap ya nggak bisa, kan saya tanya siap itu gimana? Ya menjalani laku-laku yang dulu dia ada tapi sekarang tidak pernah dijalankan. Ya seperti tadi kan diberitahukan ada Pancaweda, ya kan? Ya itu kan tadi sudah saya sebutkan. Pertama adalah ya disebut sebagai penata yoganya, ya. Jadi prayoga, ya. Nah, apakah perbuatan kita sekarang ini sudah prayoga? Ya kita kan mengukur, saya lihat misalnya di WAG-nya Kang Andri itu kan, orang masih nafsunya saling serang, saling itu. Nah, itu saja sudah tidak prayoga. Ya, sana buat anak cucu belum bisa ini, kan gitu, ya kan? Jadi Kongres Sunda juga saya harapkan loh, karena saya kan part of soalnya ya kan, sebagai manusia mengikuti ajaran luhur ya, jadi part of siapa saja yang ada di Jawa ya kan. Nah, prayoga inilah yang harus mulai diajarkan supaya terhadap sesama kita boleh berdebat tapi tidak boleh emosi, tidak boleh sentimen, tidak boleh merendahkan atau menghina yang lain ya. Jadi betul-betul saya punya ide begini, oke, kan gitu seharusnya kan. Terus nanti kalau ada ide gini, kalau terjadi gini gimana ya? Jadi semuanya itu digodok dengan matang. Nah, itu dari sisi prayoga, ya kan. Terus pranata.
apakah kita sudah ngikuti ya aturan-aturan yang ada? Ya faktanya ya saya lihat kan di Cigugur misalnya kan, itu untuk makam apa ini itu tapi terus disegel ya kan. Wah, sang sana lagi nih. Wah, belum siap juga ini ya kan. Ya. Kita tahu kan pada November 2017 ya, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan ya bahwa ya, masyarakat yang beragama lokal itu ya sah dan boleh memiliki lembaganya sendiri. Tapi dalam faktanya kan nggak ada dalam faktanya gitu loh. Ya. Jadi seharusnya kan misalnya Karuhun Sunda yang ada di Tasik, Garut itu bisa nikah dengan adatnya sendiri dan didukung itu oleh masyarakat Sunda lainnya yang meskipun agamanya Islam. Harus ngerti, oh iya ini kan masih ya. Jepang itu sampai dengan abad 17 ya, itu dikuasai oleh nilai-nilai Buddhis maksudnya Jepang itu. Akhirnya para pemikir agama lokal yaitu agama Shinto itu berunding ya dengan kaisar bahwa selama bangsa Jepang itu mengikuti aturan main yang dari luar Jepang, Jepang nggak akan bisa maju. Nah, Jepang akan maju kalau pemegang-pemegang peranata di Jepang itu semua beragama Shinto. Nah, sejak itu ya kan yang pegang kendali di seluruh Jepang itu ke agama Shinto. Maka lahirlah ya di dalam sosiologi The Religion of Tokugawa, ya, lahir agama Tokugawa. Padahal itu sebenarnya agama Shinto, ya kan. Nah, itulah sebabnya di Jepang, ya, seseorang yang diangkat menjadi perdana menteri, ya, dia pertama kali setelah dilantik adalah berkunjung ke kuil Shinto. Ya. Setelah kunjung ke kuil Shinto, memberi penghormatan di situ, ya, sambil nabugong, lalu dia pergi ke kaisar untuk minta restu. Ya. Nah, Jepang nyatanya bisa bangkit. Nah, kita mohon maaf saja ya, kita memang masih saling campur aduk gitu. Ya. Padahal saya tahu sendiri kan, di masyarakat Sunda itu ada 8 kuah istilahnya, 8 kelompok orang-orang yang masih setia dengan adatnya, dengan lokalnya. Tapi kan nggak muncul di permukaan gitu loh. Ya, sepertinya dianggap nggak ada aja mereka itu. Ya, jadi Kongres Sunda ya ini dari saya ya, Kang Andri ya, tolong mereka-mereka yang betul-betul ahli adat dan hidup secara adat itu dilibatkan. Jadi di situ, kalau mereka tidak dilibatkan, ya pikirannya orang-orang yang sekarang saja, gitu, nggak akan ketemu. Ya, kalau perlu misalnya Banten, ya kan Banten ini kan secara provinsi memang terpisah, secara provinsi. Tapi dalam Kongres Sunda itu bisa mengajak perwakilan dari orang-orang Kanekes. Jadi gimana ini ya untuk kedepannya? Ya, satu lagi Mas, Ya. kan tadi kalau Mas cerita 16.000 tahun sebelum Masehi itu kan kedatangan orang-orang datang ke kita ya. Iya ya. Sementara kan sejarah kita cerita tentang kedatangan India, baik India Kesalakan Negara dan India Keling ke Jawa. Iya, betul. Dan kita selalu dikatakan tidak punya ajaran spiritualitas keyakinan, dalam arti agama lah, bahwa kita ini tidak beragama lah, sehingga kita itu selalu dikatakan Hindu atau Buddha dengan buktinya Prambanan, dengan buktinya Borobudur hanya di Sunda saja, tidak ada apakah belum diketemukan atau apa, tidak ada bukti-bukti historikal yang bersifat candi pemujaan lah kan gitu ya. Itu sebenarnya
sehingga kita selalu tadi Mas di WAG kan siwa itu artinya juga lain di kita. Ya, lain. Kan siwa dalam arti dewa Ya. perusak, pemelihara dan lain-lain. Betul. Sementara kita ini kan antropologi dan sejarah kita mengatakan selalu kita ini pernah beragama Hindu, pernah beragama Buddha gitu kan. Walaupun tesis Dr. Eti itu mengatakan misalnya kalau di Sunda itu ya dari jati Sunda yang langsung ke Islam. Disertasi beliau mengatakan begitu karena kan pemahaman ketauhidan ketuhanannya itu sang niskala dan lain-lainnya. Ya. Dengan jenis teman dan sebagainya itu. itu. Ya, gimana tuh Mas? Sebenarnya sejarah kita sampai kita dinyatakan Buddha, kita pernah Hindu dan lain-lain campuran dengan ajaran lokal kita gimana tuh? Makasih. Cukup saya mah itu aja pertanyaan. Iya, Kang Andri. Jadi ini kan itu tadi kan. Jadi kalau kita nyebut 16.000 toh itu dari pustaka Sunda sendiri, ya kan. Tetapi kita juga harus paham mereka yang bekerja secara formal di pemerintahan. Nah ini masalahnya kan. Itu rupanya ada sponsor yang lain gitu. Jadi sampai hari ini ya kan para pekerja di arkeologi ya, di arkeologi itu selalu mengikuti apa yang diceritakan oleh arkeolog barat. Ya. Sehingga tidak memberikan tempat kepada orang lokal untuk mengemukakan pendapat dan itu kan. Nah, mengapa ini yang arkeolog yang pegawai negeri ini kok mengikuti ke barat terus? Ya sponsornya dari sana. Kamu itu bisa meneliti dari siapa? Kan dari aku loh kan gitu. Ya. Nah, Kongres Sunda ini saya harapkan melahirkan ya kapitalis Sunda ya, yang sosialis kan gitu kan, yang berani ya memberikan dukungan material kepada orang-orang Sunda yang ingin meneliti ya, berdasarkan catatan-catatan sejarah Sunda. Ya. Kalau sekarang kan orang Sunda yang disebut kaya itu kan sebenarnya banyak. Misalkan baca itu kan ada 50 orang-orang ternama dan kaya dari Sunda. Ya. Itu kan banyak, termasuk yang memiliki perusahaan periklanan Fortune di Indonesia kan juga orang Sunda. Nah, tapi kan nggak connect masalahnya kan. Nah, jadi saya berdoa semoga dari kongres itu bisa menggait ya kan para pemilik modal orang-orang Sunda untuk bisa membiayai arkeolognya, untuk bisa membiayai antropolognya supaya tidak selalu ikut barat terus gitu loh. Dulu Jepang juga begitu. Jepang itu mula-mula yang dukung itu orang-orang kayanya loh. Ya kalau kita tahu kalau pemerintah itu yang ngikuti arus terus. Tapi orang kayanya ya. Ya non sewu ini bukan hanya Sunda, Jawa pun nggak ono sing mau membayari begitu gitu loh. Ya, jadi saya baca nelusuri ke sana ke sini ya duit dewe. Jadi saya ke Gunung Padang itu kan sampai 14 kali ya kan. Saya ke Sadahurip segala macam. Jadi di situ ya kita memang perlu swadaya, swasembada, swadana, pokoknya serba suara. Ya, nanti akan bisa melahirkan ya apa yang kita harapkan dari di situ. Oke, ada pertanyaan rekan lain mungkin? Halo, pertanyaan lain? Saya persilahkan rekan-rekan lain langsung saja dibuka. Kang Mario. Ya. Wah, ini coretannya banyak itu. Wah, ngeri kali ini Pak Mardiono ini. Ini tuh Pak, Jalan Lapang nih. Ya. 1 sampai 10. Jalan Lapang Pak Kojing 1 sampai 10 nih Pak. Iya, diketek lagi. Sampai otak Pak. Otak lebul.
saya tertarik dengan ibundanya Jakalayu yang tadi Ya. Pak Kojim sudah mengungkapkan dia sudah moksa. Iya. Dan saya sangat tertarik dengan ada istilah bisa moksa dengan sendirinya. Iya. Itu apakah seperti sinonimnya seperti ular gitu Pak? Bisa melungsungi sendiri gitu ya. Ya, seperti ular atau seperti itu. Nah, untuk bisa moksa dengan sendirinya atau harus bermoksa berulang-ulang gitu loh Pak? Harus Enggak. Ya, bisa sendirinya itu memang dari kekuatan dirinya sendiri. Tetapi karena kita tahu ya kan kebanyakan manusia itu tidak mampu kan mengolah dirinya. Makanya di dalam buku Seks Siti Jenar Makrifat Kasunyatan Jilid 2 saya sampaikan ada satu mantra moksa. Nah, mantra moksa yang dimulai dari Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan, dan seterusnya itu ya, itu adalah cara orang yang hidup membantu agar orang yang meninggal itu pada akhirnya bisa moksa. Sebab kalau orang itu bisa moksa kalau lahir kembali gitu loh, itu tidak lagi banyak bisa terpengaruh dengan keadaan material lingkungannya ya, karena sudah hilang kan, sudah lepas kan. Nah, sehingga dia misalnya jadi seorang pedagang ya, dia pedagang yang lebih bisa mendistribusikan ya kan kebutuhan masyarakat daripada cari keuntungan ya kan. Kalau dia jadi tentara ya kan, ya dia lebih memiliki sifat kesatria ya, demi bela negara dan tidak ada urusannya dengan korps lingkungannya, partainya dan sebagainya. Jadi memang begitu. Jadi kalau bisa memang kita moksa kalau bisa, ya kan? Moksa dengan upaya sendiri. Kalau tidak bisa, mengapa diajarkan? Ya kalau tidak bisa diajarkan, tujuannya siapapun yang meninggal, ada ya orang-orang yang sudah belajar itu membaca ya, sama dengan saya diberitahu oh ini meninggal ya sudah saya bacakan aja ya kan. Itu kan sama dengan kita mengucapkan ulang tahun sambil mendoakan kan, gitu aja. Nah kita juga harus punya keyakinan jika yang membaca itu banyak ya, energi itu lebih gede daripada misalnya cuma satu orang ya. Jadi di situ. Nah, jadi kita akhirnya memiliki orang-orang yang bisa moksa. Sehingga kalau dia nanti lahir, ya, dia tidak lulagi gitu loh. Dia bisa menuntun generasi selanjutnya. Dan ini yang kita harapkan. Yang kemarin saya singgung pada kajian Quran, ya kan, bahwa di Quran dikatakan, ya, kam ahlakna, jadi berapa banyak qaryah yang telah kami musnahkan, lalu kami ganti dengan ya generasi yang lain, ya kan. Nah itu mekanisme alam. Jadi kalau kita sebagai generasi ternyata tidak cakap, tidak cerdas mengatasi lingkungannya dengan penuh keutamaan, ya disikat, nanti ganti lagi kan gitu. Nah, makanya saya beritahu, sebenarnya secara generasi, kita ini sudah pernah ada generasi yang namanya Lemuria. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, ya kan, zaman generasi itu adalah 8.400 tahun. Ya, karena proses itu berulang-ulang. Jadi di situ ya. Jadi setiap siklus itu 2.100 tahun ya. Nah, ngikuti windunya kan, ada windu Adi, ada windu Kuntara, ada windu Sangara, ada windu
sancaya. Nah, maka zaman juga begitu. Nah, 8.400 tahun Lemuria punah, ya, ganti Atlantis, ini itu, ya, kan? Ya. Nah, 8.400 tahun Atlantis punah, ganti Arya, ya kan? Di sini ada Mas Arya Bita, ya, ganti Arya. Nah, perlu diketahui, ya kan? Arya, Lemuria ataupun Atlantis itu power. Jadi tidak berarti kalau sekarang ini generasi Arya, ya kan, terus sudah tidak ada orang Lemuria, orang Atlantis, tidak demikian. Cuma mereka sudah tidak punya power. Ya, misalnya orang-orang di Australia yang disebut aborigin, ya, itu mereka yang manusia-manusia Lemuria masih mengandalkan naluri betul. Nah, itu manusia Lemuria. Tapi tersisa ya digila sama powernya orang-orang yang modern. Ya. Nah, ketika Lemuria itu punah dan digantikan oleh Atlantis, ya. Nah, Atlantis ini cara, ya, menjalani hidupnya itu diperkuat dengan emosi. Jadi naluri masih ada, tapi diperkuat dengan emosi. Ya, orang berkumpul, orang mengadakan organisasi itu emosi, ya kan? Jadi kalau Pak Mardiono ini mau mendirikan partai, ya itu emosi, kan gitu. Ya. Nah, terus Atlantis tumbang, diganti oleh Arya, ya. Nah, Arya ini diklaim oleh Hitler, kan gitu kan. Padahal semua generasi Adam itu adalah generasi Arya. Nah, kalau Adam itu secara Alkitab saja kan 8.000 tahun yang lalu. Makanya kalkulasinya Alkitab dan kalkulasinya Jawa ketemu. Ya, nanti tahun 2300 kan gitu kan. Selesai Arya ini. Jadi yang tampil Aquarian. Mengapa disebut Aquarian? Karena, ya kan, karakter orang-orang Aquarian ini, ya, dapat dikatakan identik dengan sifat dan karakter orang yang berbintang Aquarius, itu loh. Ya. Nah, kalau Arya itu adalah emosi yang ditopang oleh rasio, ya kan? Jadi kita ini emosi dan rasio. Makanya kadang-kadang membahayakan. Rasionya bisa menciptakan bom atom, emosinya nggak bisa dikendalikan. Jeler, Jepang, ya kan? Iya. Nah, Aquarian itu adalah rasio, ya kan, yang ditopang oleh spiritual. Ya. Nah, tidak berarti belum lahir orang-orang Aquarian itu. Sudah, tapi belum sampai bisa memiliki power untuk nge-save gitu. Ya, untuk shifting itu belum bisa. Ya. Jadi kalau minoritas kita, ya Pak masih. apanya? Masih minoritas Pak ya Aquaria. Sedikit orangnya. Iya, bukan hanya minoritas. Minoritas itu bisa kuat loh. Kalau berdasarkan prinsip Pareto, 20% itu bisa melenyapkan yang lain. Nah, 20% itu minoritas, gitu loh. Tapi bisa melenyapkan yang lain. Iya, gitu kan. Nah, orang pemerintah itu kan kalau dipikirkan sedikit, Mas, jumlahnya. Ya kan? Penduduk Indonesia misalnya 270 juta. Ya, siapa yang duduk di kabinet itu orang 50. Pokoknya bisa menggerakkan gitu loh, ya. Nah, jadi itu masalah power shift namanya, ya. Jadi terjadi pergeseran kekuatan. Nah, jadi sekarang ini sudah ada tapi belum sampai, ya, menggelindingkan power shift.
Nah, mengapa Tuhan kok menjadikan begitu? Ya, supaya semakin hari ya kan ada generasi yang bisa menuntun terus menjadi lebih banyak, begitu. Terus akhirnya seperti air, mula-mula gudung, besar, begitu. Ya kan? Jadi demikian ya, mudah-mudahan Pak Margiono termasuk penuntun para akuarian ini. Amin. Silakan rekan lain, Pak Antonius, mungkin mau ada pertanyaan daripada nunggu 1 bulan lagi. Om, ini ada Om Bambang nih, Om Bambang Iman Santoso ini pakar neuroscience. Nah ini setelah mendengar kajian ini apa Om Bambang? Komentar, coba dibuka Om Bambang, unmute. Nah, mungkin perlu diluruskan ya, saya bukan pakar neuroscience. Kami menyebutnya neuroscience antusias, jadi pencinta. Bagus Pak, saya dengerin dulu aja karena kekayaan itu leluhur unlimited, banyak yang malah kita nggak tahu gitu. Iya. Kayak kemarin Pak Maharus, kita ini banyak yang tidak tahu. Nah, tentang lukisan kaca kan banyak orang yang nggak tahu. Jadi lanjut aja Pak, saya nyimak dulu. Oke, makasih Om Bambang. Ya. Pak Jody, mungkin ada pertanyaan atau rekan lain? Ya, Silakan langsung saja. Ya. Dari pertanyaan orang yang nggak tahu nih. Menarik tadi tentang moksa dan lain-lain, Pak. Tentang kelahiran kembali. Kan memang ada beberapa agama atau keyakinan yang memang mengajarkan bahwa memang ada kelahiran kembali. Nah ini kalau di kita sekarang kan agama yang mayoritas itu kan yang agama-agama samawi Pak, di mana mereka tuh tidak mengenal itu gitu. Nah lalu padahal kan Pak Kojim juga mengajarkan tentang Al-Quran ya. Ini kira-kira bagaimana Pak gimana saya ngomongnya? Linknya lah, ngelinknya tuh bagaimana Pak? Gitu Pak, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oh iya. Jadi gini ya, kita tahu ya, kita sebenarnya itu tadi kan, kita tahu bukan karena kita tahu, ya kan, tapi karena katanya orang. Saya selalu menjelaskan, tidak ada agama samawi itu adalah buatan ya para cerdik pandai untuk mendikotomi dunia barat dengan dunia timur. Makanya mereka katakan agama yang barat itu agama samawi. Makanya di situ nanti Yahudi, Kristen, dan Islam. Padahal kalau dilihat lokasi itu masih di timur, cuma diklaim oleh barat, gitu kan. Nah, agama yang ada di India, Cina, Jepang, dan kita disebut sebagai agama arti atau agama budaya atau India. Ini cara orang barat menghancurkan kita, gitu loh. Makanya saya selalu cobalah kita tahu sendiri, bukan katanya orang, ya kan? Selama katanya orang, ya dibilangi nggak ada. Nah, saya ini mengkaji Al-Quran, misalnya ada ayat begini kan, ini ayatnya ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ya kan, dan benar-benar berusaha ke arah itu, niscaya kami penuhi, tidak dirugikan sekecil apapun. Loh, kalau ayat itu bunyinya barang siapa menghendaki kehidupan dunia pasti dipenuhi Tuhan. Lah kalau nggak ada reinkarnasi, bohong Tuhan jadinya. Karena apa? Kita lahir ini punya cita-cita banyak, belum tentu kelakon gitu kan. Ya, padahal di situ bunyinya barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan ke arah itu dengan sungguh-sungguh, niscaya kami penuhi dan tidak kami rugikan sekecil apapun. Nah, itu ya. Jadi disinilah kita perlu memahami. Jadi terus akhirnya linknya banyak. Karena linknya itu banyak, gitu kan. Akhirnya ada seorang yang menulis disertasi, ya. Jadi ini disertasi orang IAIN bulan Juli kemarin ini. Ujian ya Agustus ini. Jadi
disertasinya itu judulnya adalah pemahaman reinkarnasi dalam Islam berdasarkan kajian Ahmad Khodzim. Nah, jadi lah saya alhamdulillah kalau itu sudah disertasi, ya doktor berarti dia analisis kan gitu kan. Nah, kalau cuma yang sarjana S1 itu nulis skripsi banyak itu yang nulis, saya membedah buku Al-Fatihahnya Ahmad Khodzim banyak. Tapi ini baru ada seorang ya, menulis disertasi. Nah, karena dia supaya tidak dianggap ngayal, ya, ketemu saya, merekam omongan saya dan sebagainya. Jadi dia datang, ya. Dia cerita 2 tahun mencari promotor untuk disertasi ini nggak ketemu. Jadi karena apa? Setiap profesor, wah aku nggak berani katanya. Setiap profesor, wah aku nggak berani. Nah akhirnya ada profesor, ya ini di UIN loh ya, di UIN ya. Akhirnya ada profesor ya, loh kalau itu kajian ilmiah kenapa nggak berani? Ayo kamu terus, silahkan nulis ya, dan temui orangnya. Nah, akhirnya ketemu sama saya, ya kan. Jadi seperti itu, makanya saya sampaikan di situ. Jadi dia buka semua ayat, ya terus ditanyakan ke saya, nah, saya berikan penjelasan gitu. Misalnya ya meskipun Mas Yudi tidak agama Islam, tapi di Al-Quran itu ada begini, ya. Dan mengapa kamu sampai kafir, padahal kamu dahulunya mati, lalu kami hidupkan, sesudah itu kami matikan, lalu kami hidupkan, dan kemudian kamu akan kembali kepada Tuhanmu, ya kan? Ditanyakan ke saya, ini kan semua ahli tafsir itu Pak, kamu dahulunya mati berarti sama dengan kamu dahulunya tidak ada, ya kan? Jadi kamu dahulunya tidak ada, kan gitu. Nah saya bilang, dia kan S3 untuk UIN, ya kan? Jadi saya tanya, Mas baca yang sarjana UIN tahu kok. Jadi kalau saya tidak punya duit ya saya bilang kan, maafi fulus ya di kantongku kan gitu, ya kan. Jadi kata tidak ada itu goiro yakun atau maafi ya ada. Mengapa harus ditulis maafi? Misalnya ya orang Kristen membaca seluruh ya ayat-ayat di Alkitab itu dengan jujur, ya pasti ketemu. Ya. Nah, persoalannya itu sama, orang Kristen, orang Yahudi, orang Islam itu bacanya ayat itu kan sing disenengi, bukan seluruhnya. Ya. Contoh begini kan, dikatakan bahwa Adam itu manusia pertama, berarti sebelum ada Adam nggak ada manusia. Nah, suatu hari saya buka itu kitab Kejadian itu, gitu kan. Loh, kenapa dibuka? Loh, di situ kan si Kain itu membunuh Habil. Terus karena membunuh Habil, Kain kan diusir kan dia ke negeri lain. Di negeri lain dia kawin dengan putri di desa lain. Loh, berarti kan sebelum Adam pun wis ono wong, makanya dadi bojone kan gitu. Lah, yang gitu-gitu itu jarang orang mau membaca gitu loh. Ya. Jadi kalau saya teliti setiap kata, loh ini kata gini kok ada begini, ini kata gini kok ada begini. Jadi ketemu, nah umumnya orang kan based on, depend on kan gitu kan. Katanya orang, loh ini dapat putri dari desa lain. Ya. Si Kain ini ketika harus pergi, nah jadi di situ gitu. Nah terus baru kan kita bisa, oh iya memang manusia itu begitu. Di istilahnya itu di brainwash, ya kan, akhirnya nggak sadar bahwa banyak ya di dalam tulisan-tulisan itu bisa ganjil kalau kita baca dengan jeli gitu kan. Ya, tapi yang bisa jeli ini saya diskusi ya dengan seorang pendeta, tapi pendeta itu jeli gitu. Pak Pendeta, ini kan ini ceritanya zamannya Da Vinci Code. Pendeta, ini kok ada
di dalam Da Vinci Code ini Yesus itu ternyata menikah dan punya anak. Itu gimana Pak Pendeta nanti menerangkannya? Kalau gugur kan sebutan Tuhan pada Yesus. Nah itu Pak Pendeta itu apa Jim? Justru akan mengukuhkan Yesus sebagai Tuhan. Kenapa begitu Pak Pendeta? Kalau dia bukan Tuhan, bagaimana bisa dapat 3 miliar manusia? Izin dulu, Pak. Jadi di situ. Nah, jadi manusia itu punya rasio untuk bisa menjelaskan, kan gitu kan. Nah, jadi nanti kalau kita benar-benar teliti, ya membaca, ya yang Sunda juga begitu, membaca naskah-naskah Sunda, yang Jawa, yang Sumatera, semuanya bisa ketemu link yang baik. Nah, demikian, terima kasih. Oke, makasih Pak Kojim, menarik. Terima kasih Pak Ojim. Oke, Pak Jody. Satu lagi, mungkin ada rekan-rekan? Boleh tanya, Mas? Oh, monggo Pak Arya. Pak Kojim, non sewu. Tadi Bapak menceritakan dan saya setuju kalau orang itu berkembang, kenapa ada Bill Gates itu karena kan beliau sudah punya bekal, ya istilah saya mungkin bekal memori gitu ya. Nah, bekal ini kan seperti tadi Bapak bilang gitu kan ada cita-cita orang. Nah, cita-cita ini kan ada yang baik, ada yang buruk, Pak. Iya betul. Tapi ada yang baik dan buruk gitu kan. Jadi artinya yang lahir ini pun ada yang punya bekal baik dan ada yang punya bekal buruk gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah bekal yang baik itu bisa diubah menjadi buruk atau sebaliknya bekal buruk juga bisa jadi baik gitu. Karena kalau dari cerita Bapak tadi ini semakin hari dunia ini akan semua semakin canggih, baik keburukan maupun kebaikan gitu kan. Iya. Nah, sekarang gimana nih kita berada di sini untuk noto ini gitu, Mas? Oke, ya. Sudah Mas. Cukup Mas. Ya, jadi begini, tadi kan saya katakan generasi itu mengalami yang namanya generation shift. Jadi ada generasi dalam pengertian sekedar ras, ya kan. Tapi ada generasi memang itu power shift. Jadi terjadi pergeseran power. Ya, tadi saya katakan dari Lemuria, akhirnya Lemuria tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada di sekelilingnya. Ya, akhirnya punah. Ya, punah itu dalam arti bukan mereka semua mati dan nol, tapi mereka akhirnya kehilangan power untuk bisa tampil di dunia ini. Ya, langsung lahir Atlantis, itu kan, yang sampai ditulis oleh baik itu oleh Profesor Stephen Oppenheimer maupun ditulis oleh Arionunes ya, De Santos ya. Jadi dia akhirnya itu dulu ada Atlantis itu yang sekarang menjadi negara Republik Indonesia karena dikaji lewat tumbuhan ya, binatang yang tersisa kok sama ya dengan yang ditulis oleh Plato itu ya. Nah, jadi di situlah ya ada shift power namanya. Terus berikutnya ya kan lahir Arya yang dikenal sebagai generasi Adam ya. Maka kalau kita sudah belajar gini kita tahu Adam itu manusia pertama dalam pengertian itu loh, pertama untuk mengawali generasi Aryanya ya. Jadi sebagai peradaban Aryanya ya. Tapi manusia-manusia yang lain ya masih ada ya, kayak sekarang itu kita di Papua masih ada tinggalan-tinggalan masa lalu. Jadi seperti itu. Yang kasihan adalah bangsa aborigin malah dijadikan cagar budaya oleh pemerintah Australia. Ya. Nah, sekarang kita Arya pun ya tetap kan karena ada shift kan. Ya, ada shift ya. Yaitu tadi orang yang baik ya kan meningkatkan kebaikannya sehingga ketika lahir kembali powernya lebih besar daripada orang yang jahat ya. Jadi orang jahat itu sebenarnya kalau dari sudut power, kalau kita belajar yang disebut energi, sebenarnya itu ada di bawah dari orang yang baik. Tapi kenapa sering kejahatan itu bisa muncul ya kan, ya karena pada saat
power yang baik itu lagi kendur, dia lagi naik kan gitu kan. Tapi kalau kejahatan itu yang selalu di atas, langsung tamat mas. Bumi ini langsung tamat. Nggak sampai ada kita ini kan gitu kan. Ya, coba Hitler kan, waduh memunahkan orang Yahudi kan. Ya, tapi kan orang yang memiliki kebersamaan, wah dia harus dilenyapkan itu Hitler itu. Nah, itu lebih banyak bahwa nanti secara politik, wah adanya konspirasi ini itu, lah itu yang senang main politik kan gitu kan. Tapi yang jelas itu seperti itu ya. Jepang misalnya kan, Amerika itu sampai ketakutan. Padahal Jerman saja tidak dibom atom. Karena sangat takutnya kepada Jepang yang begitu meluaskan di dalam Perang Dunia II itu meluaskan kedaulatannya, bom atom gitu kan. Nah, jadi ini kita harus percaya, makanya kemarin saya beritahu ya ketika sejak tahun 83 itu kalau kita belajar metafisik dan parapsikologi itu lahirnya generasi mendatang. Jadi sejak ya. Nah, kalau orang Jawa membuat kisaran 83 hingga 93 ya, ada seorang ahli metafisik India ya, saya lupa namanya, tapi dia mengatakan di dalam buku judulnya Dika. Dika itu sebenarnya artinya pencerahan. Dia mengatakan bahwa tahun 1986 di seluruh dunia ini mulai lahir generasi baru. Jadi itu orang India. Ya. Nah, tentunya generasi-generasi baru itu ya masih sedikit dan lingkungannya ya masih kayak begini. Nah, makanya perlu kan ada tuntunan ya kan. Jadi kalau katakanlah kita buat rata-rata lahirnya baru tahun 90 ya kan. Berarti kan generasi baru yang paling tua kan usianya kan baru 30 tahun. Kalau 90 ya kan. Sudah 30 tahun jumlahnya sedikit. Ya. Dia nggak punya power shift. Tetapi kalau tidak punya power shift dan dia sudah merasa berbeda, apa yang terjadi? Acuh tak acuh, biasanya gitu. Alah, aku sebenarnya begini, kalau lingkungannya masih begini. Acuh tak acuh. Ya. Nah, ini saya cerita real karena berkaitan dengan diri saya. Ya. Jadi, ketika saya itu SMP kelas 1 naik ke kelas 2, itu saya mengajukan kepada kepala sekolah untuk ikut ujian. Jadi saya tidak harus menunggu ke kelas 3 gitu kan. Oleh kepala sekolah pada saat itu diiyakan. Ya, daripada terlalu lama sekolah, kalau memang sudah ngerti ya ikut aja ujian gitu ya. Jadi berarti naik kelas 2 itu saya berarti akan ikut ujian itu. Tapi begitu ya pengumuman nomor peserta ujian SMP, nomor saya nggak ada. Jadi akhirnya saya datang ke kepala sekolah. Nah, katanya dulu diiyakan. Ini kan membuat saya itu seperti dipermainkan gitu kan. Oh iya Jim, kami para guru akhirnya rapat. Ya, sebaiknya tetap ada orang yang pinter, tetap ngikuti kelasnya sampai lulus ya, supaya bisa menjadi teladan kan gitu kan. Nah, kalau kamu langsung diberi ujian lulus, itu sulit untuk dicarikan keteladanannya. Makanya akhirnya dicoret keikutanmu untuk ujian. Nah, itu guru enak saja ngomongnya kepala sekolah gitu. Tapi saya mas akhirnya malas untuk sekolah. Nah, jadi malas jadi gak masuk-masuk. Tapi karena takut dari rumah itu dimarahi orang tua, jadi jam sekolah berangkat. Mbok kemana kan gitu. Nah, suatu hari setelah kira-kira 3 bulan gitu kan. Ya, ini di kelas 3-nya, tadi kan soalnya kelas 2 mestinya ikut kan, nggak boleh ikut, berarti kan terus kelas 3. Nah, kelas 3-nya itu males.
akhirnya ada wali kelas yang datang ke rumah, gitu kan. Jadi saya tahu wali kelas pakai sepeda kok arahnya itu kira-kira ini ke rumah saya ini. Ada apa ini kan gitu kan. Ya akhirnya terus setelah pulang, saya jamnya anak-anak pulang, tapi orang tua saya sudah mengkrik ini. Jadi kamu selama ini nggak sekolah ya, kemana saja? Ayah tidak mau tahu, ya. Pokoknya mulai besok harus sekolah betul. Nah, ya karena sudah begitu ya saya sekolah betul. Cuma di kelas juga malas. Nah, gitu. Ya. Jadi di sinilah ya kalau kita ini tadi belum apa itu pancaweda istilahnya. Jadi belum prayoga, pranata, prasaja, prasetya, prayitna. Kasihan itu generasi yang mau tumbuh itu. Ya. Nah, tapi saya terus akhirnya sekarang ya alhamdulillah. Meskipun SMP-nya jadi males begitu. Sampai juga, Pak. Iya, ada hikmahnya kan. Jadi kebiasaan untuk menelusuri itu jadi tumbuh. Penjelasan Bapak ini bisa juga untuk menjelaskan misteri yang sering saya pikirkan, Pak. Saya itu selalu berpikir, tahun sebelum Kristus orang bisa bikin piramid, Pak. Iya. Saya yakin pada waktu orang bikin piramid dengan segala teknologi dan ilmu itu, ada orang-orang yang tidak berpakaian, ada orang-orang yang masih sebutlah kayak orang aborigin, orang tua. Hari ini kita sudah dalam G6, bahkan G5, G6, tapi mereka masih ada juga. Mereka sudah misteri kan? Iya. Kan misteri kan bahwa di dunia yang seluas ini kok bisa ada generasi yang seperti itu. Yang satu luar biasa, yang satu sangat terbelakang. Dan itu terjadi dari sekian ribu tahun yang lalu sampai hari ini ada. Itu apakah tadi jadi menjelaskan, Mbak Mama? Iya. Ya itu tadi kan karena itu Menjelaskan tadi. generation shift itu tadi harus ada pergeseran generasi. Jadi powernya juga harus bergeser. Tapi ada orang-orang yang masih telanjang di pulau-pulau tertentu hanya dengan nalurinya, iya gitu. Cuma yang menjadi pembawa power itu loh, itu sudah ganti kan gitu ya. Nah, Gusti Allah kok membuatkan tadi Pak Gusti Allah kok membuatkan orang yang seperti tadi Mas, mulai dari piramid yang sekian ribu tahun yang lalu kok sampai sekarang kok ada yang satu yang berkembang begitu hebatnya, itu ada satu yang dan itu mekanisme kan. mekanisme. Tuhan tidak mengintervensi. Tuhan itu Maha Pencipta, tapi kan disebut sebagai Maha Kasih dan Maha Sayang. Jadi dia tidak akan intervensi. Cuma yang selalu diingatkan ya, kalau kamu tidak mengikuti aturan main, tidak bisa mengikuti perubahan, ya, punah gitu loh. Pak Kojim, dulu kan pernah di kajian Pak Kojim pernah bilang bahwa Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, itu tadi kalau kan manusia sudah memilih tadi keterbelakangan tadi Mbak Arya. Itu iya. Ya, Tadi kan ada tadi kan. Jadi kalau misalnya kita sudah terlalu dipengaruhi oleh indera kita, ya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Pacitan ini lengkap sekali nih dari NKRI ini. Pak Didi, halo. Wah, mungkin lagi sholat ini nih. Dia kalau nggak salah tanya apa ya? Itu Mas, saya udah dapat bagaimana cara menahan loka prana sehingga kita tidak lupa Tuhan, dan bagaimana saya bisa mengenali yang Bagas Purwa. Nah, ini pertanyaan penutup. Iya, ya. Jadi gini ya, namanya apa itu menahan, ya kan? Ya butuh pelatihan, nggak bisa menahan secara teoritis, ya. Jadi gini kan, sama dengan orang kepengen tahu apa sih efeknya putih, puasa putih. Tapi orang itu nggak pernah mau melatih puasa putih, ya nggak bisa. Nah, kalau saya bisa cerita karena aku ngelakoni itu kalau sudah hari ketiga, rasanya 2 sendok saja makanan itu sulit masuk, gitu kan. Ya karena apa? Nggak ada rasanya apa-apa. Nah,
Jadi untuk menahan itu ya dilatih, ya latihan meditasi, latihan apa itu, mengheningkan diri. Jadi seperti itu. Ya, tanpa latihan terus hanya teori bisa kalau gini ya. Itu yang nanti ada penjelasan di PWS itu begini. Jadi ada orang ya mengetahui ilmunya tapi tidak mengetahui lainnya. Jadi itu banyak terjadi kan sekarang ini kan. Ya banyak orang tahu kan misalnya bangsa Indonesia ini ilmu nuklir sudah sampai dokter nuklir sudah pasti ngerti. Tapi kok kita kok ketinggalan terus berarti nggak tahu lagunya, ya kan? Kita tahu ilmunya komputer, ya kan sudah kumlot, ya kan? Tapi kok kita komputernya masih tergantung terus sama Amerika, berarti nggak tahu lagunya, ya. Tapi di dunia juga ada orang tahu lagunya, tapi tidak tahu ilmunya. Karena dia biasa ini, melatih diri. Nah, tapi dia nggak ngerti ilmunya. Nah, apakah baik itu? Kalau dilihat dari efek, baik yang tahu lagunya, tidak tahu ilmunya. Tapi kalau dilihat dari sudut membangun manusia, podo eleke. Soalnya orang yang tidak tahu ilmunya juga nggak bisa ngajar nanti. Nggak bisa mentransfer pengetahuan. Jadi di situ. Jadi ya harus tahu ilmunya, ya tahu lagunya. Nah, jadi masalah untuk apa itu menahan loka prana ini adalah kita lagu. Nah nanti di PWS ini banyak kan lagunya kan. Nah lagu pertama itu tadi diajari Pancawida tadi. Cobalah prayoga, apakah lagu kita setiap hari ini sudah prayoga. Nah, jangan-jangan masih kepleset sana sini kan gitu kan. Apakah kita sudah pranata selalu mengikuti aturan main? Ya, jangan-jangan kita ini di dalam kehidupan banyak juga ya kalau mengikuti aturan main kejegal lebih baik lewat jalan belakang. Ya kan sudah nggak pranata. Ya kan? Dan itu fakta. Banyak orang yang Pak, kalau ngikuti aturan itu, waduh susahnya setengah mati. Ya, malah dipakai kan oleh para lawyer dan sebagainya itu bagaimana memenangkan kliennya. Nah, gak ngikuti aturan kan. Nah, itu tidak pranata berarti. Ya, terus prasaja itu tadi kan segala sesuatunya jangan dibuat-buat. Jadi harus iya, tidak ya tidak. Harus begitu gitu kan. Lalu prasetya, wah ini yang, waduh penggede kita banyak yang janji, ya kan, akan saya ginikan, akan saya gini, tapi nggak ada, ya, nah itu kan prasetya itu, ya. Ya, sampai dulu ada itu tadi prasetya ika karsa, sampai ada begitu kan, nah, tapi yang penting kan, ya cobalah Pancawida yang 5 itu, meskipun belum bisa ngepol ya. sedikit dijalani, sedikit dijalani harus gitu. Nah nanti ada tripanata di dalam PWS ini, ada cara patrap, ada cara lagu. Ya memang ini baru jilid 1-2. Ya jilid 1-2 itu lebih untuk membabar apa yang akan gitu loh sebenarnya. Ya. Jadi nanti lagunya kan gitu. Baik, Pak Kojim, terima kasih. Pak Kojim, ini banyak yang menanyakan materi presentasi, nanti mohon di-share. Di-share ya. Di email ke saya, nanti di WA Group. Enggak kan, sudah saya kirimkan. Oh, sudah ya? Loh, sudah. Lah, sudah dikirim ke Mas Mari. Email? Oh, sudah? Oh, gitu? Oh, oke. Maaf. Oke, nanti saya share kalau begitu. Maaf, Pak Arya. Dia yang benar. Baik, kita tutup Pak Kojim ya. Ini sudah jam 12.35, teman-teman mau istirahat bagian. Terima kasih. Jadi sudah saya share pagi tadi. Oh, pagi tadi ya, waduh. Jam 6 lah kira-kira. Oke. Ya. Oke, nanti kita share. Baik, terima kasih. Okay. Pak Kojim telah membagikan ilmunya secara gratis ke kita. Ini kita apresiasi bagi Pak Kojim. Jarang ada, kalau saya sebut Pak Kojim ini librarian. Jadi beliau ini pustakawan. Kalau kalau di film Kopengho itu ada Siu Chai namanya. Ya, ini beliau ini
memang pustakawan yang luar biasa, kita apresiasi. Semoga kita mendapat manfaat dari beliau dan kita tetap mendoakan supaya beliau tetap sehat sehingga setiap Amin. bulan Terima kasih. selalu berkelanjutan ya Pak Wajin bulan depan. Oke, terima kasih, kita tutup Terima kasih. Wassalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Iya. Pak Koji, matur nuwun Mas Marius yang udah mengelola. Pak Jody, thank you. Mas Marius. Terima kasih. Oh, ya, Salam terima kasih Pak Adit, monggo. Yeah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Baik, ini saya close, baik. Matur nuwun Mas Marius, Pak Koji. Mbak Nike, thank you. Salam Mbak Devi, nggih. Baik, terima kasih Mbak Nike. Matur nuwun saya. Ya. Iya. Baik. Ya. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera, rahayu bagi semuanya. Jadi pada hari ini kita memasuki sesi yang kedua tentang ajaran dari Pustaka Weda Sasangka. Nah, bagi yang baru ikut perlu diketahui bahwa Pustaka Weda Sasangka adalah salah satu serat kuno, serat kuno yang kalau dirunut dari isinya itu sudah sebelum Masehi, ya, jadi artinya ada sebelum Masehi, tetapi baru ditulis istilahnya, dinarasikan oleh orang yang ngelakoni atau menjalani ajaran Pustaka Weda Sasangka itu sejak tahun 1721 dan kemudian istilahnya itu dinarasikan dalam bahasa ya, yang bisa dipahami dalam bahasa Jawa sekarang itu tahun 1968. Jadi artinya bahasanya itu tentunya antara yang 1721 dengan 1968 ada perbedaan ya. Nah, ini sesi kedua yaitu tentang perjalanan Jakalawung